Korupsi itu betul-betul terbukti, itu diberikan sanksi yang tegas itu. Ya, masuk dalam bab ta'dzir itu ya, bahkan sampai kemudian dihukum mati. Jadi ini jelas bahwa memang sistem Islam ini adalah jika diterapkan itu pasti itu akan bisa mencegah kasus korupsi dan semua bentuk kriminalitas yang ada gitu. Karena dalam Islam bahwa fungsi sanksi itu memang betul-betul berjalan itu sebagai jawabir, sebagai penebus dosa bagi pelaku maupun sebagai zawajir, pencegah bagi yang lain supaya tidak ikut-ikutan untuk melakukan perkara yang sama. Maka semua ini hari ini memang membutuhkan komitmen kuat kita kaum muslimin untuk bagaimana mewujudkan tatanan kehidupan memang diatur oleh Islam dan kemudian kita tidak lagi kemudian menerapkan sistem yang rusak dan merusak ini. Ya, lebih parah lagi ya. Maling justru malah bergentayangan di mana-mana dari teri sampai kelas kakap gitu. Iya, Masya Allah. Mana kerugian negara tadi udah disinggung ya. Ada ratusan triliun dan itu data yang diungkap sendiri oleh pemerintah gitu ya. PPATK ya. PPATK itu ya. Dulu istilahnya KKN itu musuh bersama, kalau hari ini KKN itu menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan podcast kerjasama antara Dakwahir Channel dan Majelis Tuanku Kayo, yang mana kita insya Allah membahas tentang permasalahan umat dan solusinya dalam Islam. Nah, Alhamdulillah kita sudah bersama guru kita Ustaz Rozi Saferi Tuanku Kayo. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Ustaz, sekarang ini kita akan membahas topik yang sedang hangat nih, berminggu-minggu nih, sampai sekarang nih belum selesai gitu. Dan mungkin kita juga semua sudah pada tahu ya, yaitu dengan terbongkarnya kasus korupsi besar-besaran di negeri ini ya, mulai dari di Kemenko, lalu di BUMN gitu ya, sampai-sampai Menko Polhukam Mahfud MD itu bilang kayak gini nih dalam berita, sekarang noleh kemana saja ada korupsi katanya ya. Lalu juga bilang susahnya berantas korupsi di Indonesia. Nah, menurut Ustadz, sebagaimana dikatakan oleh Menko Polhukam, kenapa susah memberantas korupsi di negara ini yang memakai sistem demokrasi? Baik, Ustaz Ardi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Jadi penyebab utamanya ada dua. Pertama, bahwa lemahnya bahkan tidak adanya ketakwaan individu. Jadi seseorang berpikir, bersikap itu tidak distandarkan kepada akidahnya. Jadi halal haram tidak lagi penentu untuk bersikap dan bertindak. Dan kondisi ini diperparah dengan tatanan kehidupan kita berada dalam sistem demokrasi kapitalisme, di mana sistem demokrasi hari ini justru malah menghasilkan kerusakan yang semakin hari semakin parah ya. Era reformasi yang dulu diharap membawa perubahan jadi lebih baik, justru malah hari ini semakin lebih parah lagi ya. Maling justru malah bergentayangan di mana-mana dari teri sampai kelas kakap gitu. Iya, Masya Allah. Mana kerugian negara tadi udah disinggung ya, ada ratusan triliun dan itu data yang diungkap sendiri oleh pemerintah gitu ya. PPATK ya. PPATK itu ya. Dulu istilahnya KKN itu musuh bersama, kalau hari ini KKN itu menjadi dilakukan bersama-sama, dan itu sesuatu yang lumrah gitu ya. Dan ini tentu adalah buah tidak diterapkannya syariat Islam. Masya Allah. Nah, saat ini kata Ustaz tadi bahwasanya salah satu faktornya dari sekian banyak ya terjadinya korupsi adalah tidak diterapkannya syariat Islam. Nah, bagaimana menurut Ustaz wajah syariat Islam di dalam memberantas korupsi? Jadi sebelum masuk ke wajah syariat Islam, Ustaz tadi bahwa dalam sistem demokrasi tentu tidak akan ada ketakwaan gitu ya. Kenapa? Karena memang peran Tuhan itu disingkirkan. Karena dalam demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat, bahwa rakyatlah penentu dari benar salah, karena rakyat itu adalah sumber hukum. Makanya para penguasa, para pejabat, wakil rakyat, penegak hukum, itu mereka semuanya merasa amal mereka tidak akan hisab gitu, karena nggak ada urusan dengan Tuhan ini. Bukan urusan di dalam masjid, dalam musola, ini urusan di kantor ini. Nah, ini berbeda dengan Islam gitu ya, 180 derajat berbeda. Karena dalam Islam itu, dalam sistem Islam, atmosfer ketakwaan mendominasi pelaksanaan roda pemerintahan dan hukum. Di tanggung jawab mereka bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai ke akhirat. Sehingga orang yang bermental korup tidak akan bisa diangkat menjadi pejabat negara, meski dia seorang profesional itu. Nah, di sisi lain juga hukum Islam itu sangat tegas terhadap para pelaku korupsi, tidak lembek seperti sistem demokrasi yang ada hari ini. Itu justru aturannya bisa diotak-atik bahkan itu. Iya, sekarang ini ya bahkan pembuat hukum sendiri memfasilitasi mereka untuk melakukan itu. Nah, masalah Ustaz ya. Nah, tadi Ustaz mengatakan sistem Islam tersebut tegas dalam memberantas korupsi gitu. Nah, apa yang membuat sistem Islam sedemikian hebatnya sehingga berkemungkinan atau bisa memberantas korupsi dibandingkan dengan sistem yang ada sekarang ini? Ya, karena sistem Islam itu sistem yang hebat ditopang oleh pemimpin yang baik dan sistem yang baik. Kita ambil contoh bagaimana Rasulullah SAW itu pernah memperingatkan Abu Dzar
ketika meminta jabatan kepada beliau. Rasul dengan tegas mengatakan, innaka dha'ifun wa Abu Dzar, engkau itu lemah, tidak layak mendapatkan jabatan. Sementara jabatan itu adalah inha amanah, jabatan itu amanah. Wa inha yaumul qiyamah khizun wa nadamatun, dan sesungguhnya jabatan itu kelak di hari kiamat akan menjadi penyesalan dan kehinaan, kecuali man akhadha bi haqqiha, sampai mengambil jabatan itu dengan benar, wa addalladzi alaihi fiha, lalu menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, Rasul kemudian dengan tegas juga mencontohkan bagaimana itu beliau mengutus para pejabat ya, semisal Mu'az untuk menjadi gubernur Yaman. Beliau menasihati untuk menjadi pejabat yang amanah. Nah, Rasul tentu adalah tauladan kita. Ya, bahwa beliau juga mencontohkan bagaimana kehidupan seorang pemimpin yang baik itu. Jadi mesti pada saat beliau menjadi kepala negara di Madinah, itu harta di Baitul Mal itu sudah mulai melimpah itu. Tapi beliau sebagai kepala negara tidak pernah terfikir itu ya, apalagi melakukan upaya untuk memperkaya diri beliau sendiri gitu ya. Bahkan beliau tetap tidur beralaskan tikar sebagaimana sebelumnya itu ya. Kedudukan beliau tetap saja memposisikan dunia ini ibarat sebagai seorang musafir gitu ya, yang hendak menempuh suatu perjalanan yang panjang di akhirat kelak. Dan gaya kepemimpinan beliau ini terus dilanjutkan oleh para khalifah terbaik setelah beliau, mulai dari Abu Bakar, Umar gitu ya, bahwa mereka itu sebagai khalifah itu betul-betul dengan tegas memastikan korupsi itu tidak terjadi di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat bernegara, khususnya di kalangan pejabat itu ya, dengan mekanisme pembuktian terbalik ya. Jika ada harta yang syubhat tidak jelas asal usulnya, maka kemudian harta itu akan disita ya, atau kemudian ditarik separuhnya untuk kemudian dimasukkan ke Baitul Mal. Ini adalah bentuk ketegasan ya di dalam sistem Islam yang begitu hebat tadi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang juga amanah gitu ya. Jadi dua-duanya itu menjadi penentu. Masya Allah. Jadi pertama ketakwaan individu, ya, lalu adalah pemimpin yang amanah, lalu sistemnya yang menjaga ya Ustaz ya. Nah, kalau bisa kita simpulkan bagaimana aktualisasinya Ustaz di dalam ya sistem Islam tadi yang ya kita lihat begitu luar biasanya, kita dengarkan luar biasanya di dalam memberantas korupsi dan juga untuk mendapatkan kesejahteraan kepada warga negaranya. Ya, bahkan tadi kalau kemudian korupsi itu betul-betul terbukti, itu diberikan sanksi yang tegas itu. Ya, masuk dalam bab ta'dzir itu ya, bahkan sampai kemudian dihukum mati. Jadi ini jelas bahwa memang sistem Islam ini adalah jika diterapkan itu pasti itu akan bisa mencegah kasus korupsi dan semua bentuk kriminalitas yang ada gitu. Karena dalam Islam bahwa fungsi sanksi itu memang betul-betul berjalan itu sebagai jawabir, sebagai penebus dosa bagi pelaku, maupun sebagai zawajir, pencegah bagi yang lain supaya tidak ikut-ikutan untuk melakukan perkara yang sama. Maka semua ini hari ini memang membutuhkan komitmen kuat kita kaum muslimin untuk bagaimana mewujudkan tatanan kehidupan memang diatur oleh Islam, dan kemudian kita tidak lagi kemudian menerapkan sistem yang rusak dan merusak ini, sistem demokrasi kapitalisme ini. Dan inilah sebenarnya kalau kita bicara ketakwaan, inilah hakikat ketakwaan yang sebenarnya ingin kita buktikan ke hadapan Allah. Dan tentu konsekuensinya adalah takwa itu dalam konteks persoalan hari ini adalah kita mengambil bagian terdepan ya di dalam perjuangan untuk mengembalikan tatanan kehidupan sesuai dengan aturan Islam, dan kita berharap semoga Allah memberikan kemenangan dan pertolongan dalam waktu yang tidak terlampau lama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma amin. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Masya Allah, teman-teman semua kita sudah dengarkan ya bahwasanya dari Menkompolhukam sendiri kita mendengar bahwasanya sangat susah untuk memberantas korupsi di negeri ini, ya, seperti itu. Nah, tadi guru kita sudah memaparkan dengan gamblang dan luar biasa bagaimana sistem Islam insya Allah bisa untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada negara saat ini. Ya saja. Baik teman-teman, ya mungkin sampai di sana podcast kita. Tunggu lagi podcast kita berikutnya. Insya Allah membahas permasalahan umat dan bagaimana solusinya menurut Islam. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.